Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Kita angkat kedua tangan kita, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita mulai belajar supaya lebih semangat, kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu dari Sabang sampai Merauke? Kita nyanyi bersama-sama dengan video setelah ini. Nah, setelah kalian bernyanyi, kalian tahu ya Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, karena dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki ribuan pulau. Kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Sebelum kita masuk ke letak geografis, Ibu pengen tahu nih, kalian tahu nggak ya pulau-pulau apa saja yang ada di Indonesia? Sekarang kita sebutkan satu persatu ya. Yang pertama ada Pulau Sumatera, yang kedua Pulau Jawa, yang ketiga Kalimantan, dan yang keempat Sulawesi, dan yang terakhir Papua. Nah, kalau misalnya kita nih di DKI Jakarta adanya di pulau mana ya? Ada yang tahu? Nah, di titik warna merah ini itu adalah DKI Jakarta. Jadi, kita tinggalnya di Pulau Jawa. Sampai sini kalian sudah tahu ya kalau kita adanya di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi DKI Jakarta. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar tentang letak geografis, ada yang masih ingat letak geografis Indonesia? Kalau lupa, Ibu bantu ingatkan ya. Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya apa saja? Yaitu benua Asia dan Australia. Sedangkan samudranya Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain letak geografis, kita juga memiliki letak astronomis. Nah, apa sih letak astronomis itu? Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Kalau garis lintang itu garis hayal yang melingkari bumi. Nah, sedangkan garis bujur, garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini dia letak astronomis Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Oke, setelah kalian tahu letak astronomis dan geografis, kalian juga perlu tahu kalau Indonesia itu termasuk negara maritim. Nah, apa sih negara maritim itu? Negara maritim adalah negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Oleh karena itu, Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. Nah, ini dia nih peta sebaran hasil bumi dan hasil laut Indonesia. Bisa dilihat ya, ternyata Indonesia menghasilkan banyak sekali sumber daya alam. Namun tidak hanya sumber daya alamnya saja yang melimpah, kenampakan alamnya pun maupun buatan
juga tidak kalah indahnya. Yuk sambil dibuka bukunya halaman 57 dan 58. Nah, berikut ada contoh-contoh kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam contohnya yaitu pegunungan, ada gunung, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Nah, ini dia contohnya ya. Kemudian kalau perairan itu ada danau, rawa, sungai, dan laut. Contoh yang pertama, ada yang tahu ini dataran apa? Ya, ini dia adalah dataran tinggi Dieng. Letaknya di Jawa Tengah. Tentu kalian yang sudah pernah ke sana pasti tahu ya kalau misalnya di dataran tinggi itu iklimnya sejuk. Oke, karena terletak di kedalaman 2000 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu di sana iklimnya sangat sejuk. Kemudian yang kedua, ini ada contohnya yaitu namanya Pantai Tangsi. Pantai Tangsi ini biasa dikenal dengan Pantai Pink. Kenapa Pantai Pink? Karena pasirnya berwarna pink. Wah, indah sekali ya, Masya Allah. Ciptaan Allah sangat indah. Nah, ini adalah salah satu pantai pink yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada 2 pantai pink. Nah, sedangkan di seluruh dunia ada terdapat 7 pantai pink. Nah, 2 diantaranya ada di Indonesia. Nah, yang ketiga ini contoh dari danau, yaitu kenampakan perairan. Ada yang tahu ini danau apa? Ini adalah Danau Toba, danau yang terbesar di Indonesia. Nah, danau ini terbentuk akibat letusan Gunung Toba yang kekuatannya melebihi dari bom di Hiroshima dan Nagasaki maupun letusan dari Gunung Krakatau. Nah, ketika gunung ini meletus, gunung ini membentuk sebuah cekungan seperti wajan yang seperti ini. Nah, karena terbentuknya cekungan terus kemudian terisi dengan air, nah disitulah terbentuknya Danau Toba. Selain itu kalian juga bisa baca ya cerita tentang asal-usul Danau Toba. Selanjutnya ada contoh ini yang namanya Sungai Kapuas, salah satu sungai yang terpanjang di Indonesia. Sungai ini terletak di Kalimantan Barat. Selanjutnya kita ada contoh kenampakan buatan. Kenampakan buatan itu terdiri dari pelabuhan, bandar udara, waduk, dan perkebunan. Tentunya ada yang udah pernah ya kalau misalnya kalian kampungnya ada di Lampung, di Padang, bisa ya kalau lewat kapal itu ada di pelabuhan. Pelabuhan ini contohnya itu Pelabuhan Merak. Kemudian yang kedua, ini ada bandar udara atau bandara. Bagi kalian yang ingin keluar kota, keluar pulau, bisa dengan pesawat, yaitu kalau di Jakarta nama bandaranya Bandara Insinyur Soekarno-Hatta dan Bandara Juanda. Nah, yang ketiga ini ada contoh waduk, dan yang terakhir ada perkebunan. Nah, perkebunan ini tentu saja kalian udah sering ya kalau misalnya lihat kalau kalian jalan-jalan ke Puncak, ke daerah dataran tinggi, ini kalian banyak menemui perkebunan teh, perkebunan stroberi, dan yang lain-lain. Selain memiliki sumber daya alam yang melimpah, kenampakan Indonesia juga punya banyak loh. Selain itu, karena kita tinggal berdampingan dengan suku dan agama yang lain, sehingga membuat kita harus memiliki sikap toleransi antar umat beragama maupun perbedaan dengan yang lain. Nah, ini ada beberapa tempat ibadah yang sesuai dengan agama masing-masing. Bisa dilihat ya, kalau yang pertama itu ada masjid. Agama apa sih yang ibadahnya di masjid? Pasti kalian tahu, karena kita sholatnya di masjid ya, yaitu agama Islam. Nah, yang kedua ini ada gereja. Agama apa saja sih yang beribadah di situ? Yang pertama ada Kristen dan yang kedua adalah Katolik. Yang ketiga itu tempat ibadah pura. Pura itu untuk tempat ibadahnya orang yang beragama Hindu. Nah, kalau misalnya vihara atau kita baca dengan wihara itu untuk tempat ibadahnya orang yang beragama Buddha. Dan yang terakhir ini kelenteng. Di dekat sini ada kelenteng ya. Nah, kelenteng itu tempat ibadahnya orang apa sih? Ada yang tahu?
Ya, betul sekali. Kelenteng itu tempat ibadahnya orang Konghucu. Toleransi yang tadi Ibu bilang atau toleran berarti sabar dan menahan diri. Toleransi juga dapat diartikan sebagai suatu sikap yang saling menghormati dan menghargai antar sesama. Menjaga kerukunan antar umat beragama merupakan salah satu contoh nilai luhur loh yang kita bisa terapkan dari Pancasila. Nah, dengan memiliki sikap toleransi, kita dapat terhindar nih dari perselisihan, dari pertengkaran, dari permusuhan, karena kita hidup dengan beragam budaya, suku, dan agama ya. Tapi karena kita memiliki perbedaan itu, tidak boleh membuat kita itu merasa dirinya paling hebat, merasa budayanya yang paling bagus. Tidak boleh ya, karena kita semuanya berdampingan. Jadi kita harus saling toleransi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya tentang penerapan Pancasila di kehidupan sehari-hari. Namun kita belum belajar nih tentang arti dan simbolnya. Nah, sekarang kalian sudah hafal ya tentunya ya bunyi-bunyi Pancasila. Nah, untuk Pancasila yang pertama itu simbolnya bintang. Bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbol bintang ini berarti cahaya. Cahaya itu maksudnya untuk menerangi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Kemudian sila yang kedua. Sila yang kedua itu simbolnya rantai. Bunyinya apa ya? Ada yang masih ingat? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, untuk rantai ini arti simbolnya yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat, derajat, dan martabatnya. Jadi kita harus memperlakukan manusia dengan baik, ke sesama itu harus baik, untuk saling tolong menolong juga, karena rantai ini kan tidak terputus ya. Nah, kemudian untuk sila yang ketiga. Sila yang ketiga itu simbolnya pohon beringin. Ini pohon beringin ya gambarnya ya. Nah, pohon beringin ini bunyinya apa sih sila ketiga? Persatuan Indonesia. Pohon beringin ini berarti artinya di mana banyak orang yang bisa berteduh di bawah rindangnya pohon beringin ini. Jadi kita bisa berteduh bersama-sama itu berarti bersatu, persatuan Indonesia. Kemarin sudah Ibu kasih tahu ya contohnya ya. Salah satunya itu tidak bertengkar dengan teman. Jadi kita harus bermainnya bersama-sama, tidak mengolok-olok teman. Itu termasuk persatuan Indonesia. Kemudian sila yang keempat. Sila yang keempat ini simbolnya kepala banteng. Bukan bantengnya ya, tapi kepala banteng yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, arti dari kepala banteng yaitu banteng ini adalah hewan yang suka berkumpul. Sehingga kita diibaratkan untuk selalu berkumpul atau bermusyawarah ketika ada permasalahan maupun untuk menentukan sebuah pemimpin. Nah, dari sini kita bisa menerapkannya melalui musyawarah, melalui diskusi, melalui pemilihan. Pemilihan apa saja sih Bu yang bisa dilakukan? Yang pertama, kalau kalian masih usia SD bisa pemilihan ketua kelas. Kemudian kalau di jenjang selanjutnya SMP dan SMA, nanti kalian bisa mengikuti pemilihan ketua OSIS. Nah, kalau misalnya kalian sudah berumur 17 tahun, nanti kalian bisa mengikuti pemilihan presiden setiap 5 tahun sekali. Nah, selain itu, kita juga tahu nih kemarin sudah tahu ya penerapan dari sila-sila Pancasila. Nah, yang pertama ini tentang apa? Ini adalah tentang ibadah atau ini tentang ibadah yang berhubungan dengan Tuhan kita masing-masing, sebagaimana dengan agama yang kita anut. Nah, kalau misalnya ada teman yang berbeda agama, itu kalian harus saling menghormati ya, harus saling menghargai ketika mereka sedang beribadah. Begitupun juga kita kan, kalau misalnya kita lagi ibadah,
dengan teman yang berbeda itu pasti kita nggak mau diganggu. Nah, karena itu kita juga nggak boleh nih ganggu temannya yang berbeda agama ketika sedang beribadah. Kemudian sila yang kedua yaitu contohnya menolong orang lain. Nah, kita ini memperlakukan manusia harus sesuai dengan harkat dan martabatnya ya. Kita harus tahu nih hak mereka apa, kewajiban yang harus dilakukan itu apa. Jangan sampai kita tidak seimbang nih antara hak dan kewajiban kita. Kita mendapat hak, contohnya ya, kita mendapat hak itu, hak anak di rumah itu misalnya mendapatkan uang jajan. Nah, kewajiban anak di rumah itu membantu orang tua. Masa kita mau nerima uangnya aja tanpa mau membantu orang tua kita? Itu tidak baik ya. Alangkah lebih baiknya kita membantu orang tua tanpa pamrih. Kalau misalnya dikasih uang jajan itu berarti rezeki kita. Kita harus mengucap alhamdulillah. Kemudian sila yang ketiga. Ini contohnya bermain dengan sesama teman. Tidak boleh pilih-pilih karena kita ini sebagaimana terdiri dari berbagai macam budaya, agama, dan ras. Bisa dilihat ya, itu ada banyak pakaian adat yang dipakai. Itu melambangkan kalau Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku dan budaya. Oleh karena itu kita harus bermain dengan semuanya, nggak boleh pilih-pilih. Kalau misalnya nggak boleh ya, misalnya kalau kalian itu, oh aku dari Jawa, aku nggak mau nih temenan sama orang Sunda karena misalnya dia itu orangnya jahat, nggak boleh. Karena kita ini bertetangga, hidup sesama, itu nggak boleh yang namanya membeda-bedakan satu sama lain. Sebagaimana Pancasila kita sudah mengajarkan kita nih persatuan Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu harus saling bersatu, tidak boleh terpecah belah. Oke, kita lanjut ke sila yang keempat. Ini ada contohnya sedang pemilihan ketua RT. Dalam ketua RT ini kita pun mempunyai kewajiban yang harus kita penuhi, yaitu menerima segala macam pendapat, ketika mengemukakan pendapat harus berkata yang sopan, dan yang terakhir harus melaksanakan keputusannya. Misalnya keputusannya yang menjadi ketua RT itu Pak Budi, jadi kita harus berlapang dada untuk menerima Pak Budi sebagai ketua RT. Nah, yang terakhir di sini ada contoh sila yang kelima, yaitu saling bergotong royong untuk membangun desa. Nah, di sini keadilannya itu di mana sih, Bu? Keadilannya itu kita harus adil untuk memperhatikan semuanya, harus adil menolong, tidak boleh membedakan yang mana yang kaya, yang mana si miskin. Itu termasuk adil ya. Selain itu juga ada contohnya yang kemarin Ibu sudah sampaikan, kita punya kue 4, nah kita punya teman 3, kita harus membaginya adil, sama rata, porsinya juga harus sama. Itu yang dimaksud dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu kita juga bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk lingkungan, itu juga termasuk penerapan sila Pancasila yang kelima. Kemudian dari makna dan simbol tersebutlah kita jadi tahu nih cara mengamalkan Pancasila. Sekarang kalian sambil buka bukunya ya, halaman 60 sambil diisi yang tadi Ibu sudah sampaikan. Dari mulai simbolnya itu apa, artinya itu apa, dan penerapannya itu apa, bisa langsung ditulis ya di buku paket. Nanti difoto dan dikumpulkan, dikirim melalui WhatsApp ke nomor Ibu. Oke, sampai di sini dulu ya anak-anak ya. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik dengan air yang mengalir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.